Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Salam pembahasan nasional Papua, bangsa West Papua. Amologo, Imo, Koya, Koha, Inaona, Nare, Jepum, Dormum, Tabea, Mufa, Wala, Foi, Moi, Wainambe, Nayakla, Wa. Pernyataan sikap, kami Forum Komunitas Mahasiswa Pelajar Papua di P2 Makassar bebaskan dan hentikan kriminalisasi terhadap Fathia dan Haris. Kasus yang menyerat Fathia Mudianti dan Haris Asad berawal dari ekspresi yang disampaikan dalam sebuah sinar di YouTube. Milik Haris yang melibatkan Fathia sebagai salah satu pembicara pembahasannya tentang hubungan konflik bersenjata dan bisnis perkembangan di Papua, yang berhasil diidentifikasi jumlah organisasi masyarakat sipil, pembela HAM dan lingkungan. Hasil riset itu yang menjadi basis analisis atas pengiriman, penempatan dan operasi militer. Menyebut-nyebut Menteri Koordinator Kementerian dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlibat dalam bisnis pertambangan di sana. Pihak Luhut lantas melaporkan Haris dan Fathia kepada polisi dan tuduhan pencemaran nama baik. Kami menganggap hal tersebut merupakan bentuk pembukaan ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparatus negara Indonesia atas kebebasan berekspresi yang seharusnya dihormati sepenuhnya akan terlaksana dan dilindungi oleh negara. Tindakan kriminalisasi terhadap Fathia dan Haris merupakan satu dari sekian banyak kasus pembungkaman terhadap suara-suara kritis rakyat Indonesia dengan memanfaatkan otoritas hukum aparatus negara secara sewenang-wenang, mengintimidasi, mengintervensi dan mengkriminalisasi para aktivis yang mencoba mewujudkan kualitas demokrasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu undang-undang yang mengandung pasal-pasal karet dan yang sering digunakan oleh penguasa dan aparat negara untuk mengkriminalisasi siapapun yang mengekspresikan pendapat dalam ruang digital. Mengetahui secara bersama seperti apa mekanismenya dalam penyusunan undang-undang di Indonesia. Seringkali tidak menghiraukan suara rakyat, apalagi menyusunnya secara partisipatif. Dalam logika negara, berhak dalam membuat undang-undang adalah yang memiliki kekuasaan seakan-akan konsep bernegara dan cara bernegara yang ada di Republik ini. Dibentuk oleh kalangan kapitalis dan birokrat kapitalis. Setidaknya kami tidak memahami alur politik yang dipraktikkan oleh kapitalisme birokrat di Indonesia, yang dapat dasarnya mereka hanyalah parasit yang masyarakat yang hidup dan berkembang atas hasil kerja-kerja kelas, pekerja yang dipungut melalui pajak. Sedemikian apapun bentuk mereka dalam praktiknya, tetaplah terjadi eksploitasi dan meluasnya menghilang paksa hak-hak sipil dan politik terhadap masyarakat. Frederick Engels berulang kali menekankan bahwa tidak hanya dalam kerajaan, tetapi juga dalam republik demokrasi negara tetap negara, yaitu mempertahankan ciri khas yang fundamental, mengubah pejabat-pejabat abadi bagi masyarakat, organ-organ menjadi tuan-tuan atas masyarakat. Aparatus memaksa polisi, tentara, jaksa, hakim, dan lainnya untuk membuka kebebasan ekspresi berpendapat kritis dari aktivis-aktivis HAM, menciptakan undang-undang yang berbasis pasal-pasal karet demi mengusulkan posisi masyarakat kelas penguasa. Masyarakat Indonesia telah melewati berbagai macam kekerasan, kriminalisasi, entah melewati proses pengadilan atau bahkan tanpa proses pengadilan ini akan terjadi catatan yang buruk selama kelas berjuis nasional dan kapitalis birokrat berkuasa. Mereka menjadikan hal yang lebih mengerikan itu tentu karena di Indonesia ketika para aktivis pembela demokrasi dan HAM mulai dikriminalisasi dengan tuduhan yang tentunya bertentangan dengan yang mereka lakukan. Aparatus negara terus berupaya untuk mencerdai, terus mencerdai dan merusak nilai-nilai demokrasi demi menutup kesehatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis. Atas nama kepentingan negara, kasus-kasus kriminalisasi yang melibatkan Fathia dan Haris tentunya akan terus terjadi dan menimpa siapa yang dianggap oleh pejabat negara, hingga para perusahaan yang melawan segala bentuk pelanggaran HAM, eksploitasi dan disampaikan oleh Haris dan Fathia tentunya tidak bertentangan dengan hukum HAM nasional dan internasional, dan juga sebagai upaya untuk mengulangi terjadinya pelanggaran HAM yang semakin meningkat berdasarkan masalah yang terjadi di atas kami. Maka dari itu kami Forum Komunitas Mahasiswa Pelajar dan yang tergabung di dalam FM di Koalisi Masyarakat Sipil mendesak: 1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dengan ini memutuskan
perkara kriminalitas Fathia dan Haris untuk memutuskan kedua aktivis tersebut dari skala putusan jaksa. 2. Aparat penegakan hukum baik kepolisian dan kejaksaan untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang ditunjukkan kepada pembela HAM, aktivis dan masyarakat sipil yang menyuarakan pendapat demi kepentingan umum. 3. Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk dan upaya membungkam terhadap masyarakat sipil yang aktif menyuarakan pendapat kritisnya. 3. Segera tutup segala bentuk perusahaan asing di atas tanah Papua tanpa syarat. 5. Hentikan pembukaan regulasi bagi rakyat dan aktivis yang menyuarakan keadilan. 6. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM di Papua dan di Indonesia. 7. Buka akses jurnalis nasional dan internasional di tanah Papua. 6. Berikan hak menentukan sendiri sebagai solusi yang paling demokratis bagi bangsa Papua. Papua, Merdeka. Haris dan Fathia, kita berhak kritis. Kami bersama Fathia dan Haris. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Wah.